Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahras siyama lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil fadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada dalam suasana yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Marilah kita rayakan keagungan hari raya ini dengan banyak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari rayamu dengan mengumandangkan takbir. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Sayyidus Syuhur bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan suasana yang tenang, aman dan damai, meskipun kita masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Ma'asyiral muslimin, inti daripada ibadah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu, dan tujuannya adalah agar kita memperoleh dan mencapai derajat muttaqin. Derajat muttaqin tidak akan dapat diperoleh oleh siapapun manusianya kecuali oleh orang-orang yang telah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Puasa adalah media. Puasa adalah alat yang paling ampuh dan paling canggih untuk dapat mengendalikan nafsu manusia. Inilah kemurahan Allah agar kita manusia dapat mengendalikan nafsu kepada yang benar. Mengapa nafsu itu harus dikendalikan? Karena nafsu itu
selalu meronta dan mengajak kepada kejahatan dan kemaksiatan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimar rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Maka nafsu harus dikendalikan agar tetap berada di jalan yang benar, jalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bahkan mungkin dipaksa oleh nafsu kita untuk berbuat maksiat dan munkarat, berzina, selingkuh, menumpuk-numpuk harta tanpa hak, berbuat curang, berdusta, menceritakan keburukan orang lain, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya demi memperturutkan hawa nafsu dengan sepuas-puasnya. Bahkan kalau bisa, hidup ini tidak perlu ada aturan yang mengikat kita. Kita bebas saja, merdeka tanpa ada ikatan apa-apa, seperti binatang. Itulah ajakan dari nafsu. Ciri utama orang yang akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat kelak adalah mereka yang selalu memperturutkan hawa nafsu, selalu mengukur kehidupannya itu dengan nafsu dan selera saja, tidak dengan imannya. Karenanya mereka pasti akan celaka. Rasulullah menegaskan 3 sifat yang apabila dia dipunyai oleh seseorang, maka sifat itu atau perbuatan itu akan membinasakan kita. Yang pertama adalah kikir yang selalu diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan ketiga, membanggakan dirinya sendiri. Allah pun menegaskan di dalam Al-Quran tentang akibat manusia-manusia yang memperturutkan hawa nafsu. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 59 yang artinya, maka bergantilah sesudah mereka suatu generasi yang jahat, menyia-nyiakan solat dan memperturutkan syahwat, maka mereka pasti akan dicemplungkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Rasul pun menegaskan, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana semangat hidup mereka adalah perutnya, gengsinya adalah harta, kiblat mereka adalah wanita, dan agama mereka adalah uang. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita saksikan di berbagai mass media, atau mungkin kita saksikan dengan mata kepala sendiri, perzinahan di mana-mana, perzinahan kian merajalela, prostitusi dilokalisir, perjudian juga terjadi di setiap sudut tempat kita, perampokan, pemerkosaan menjadi pemandangan sehari-hari. Korupsi dan manipulasi telah menjadi budaya para pejabat dan para pemimpin kita, seperti seolah-olah sudah menjadi suatu sistem yang berlaku di negeri kita ini. Manusia benar-benar sudah melampaui batas-batas hukum Allah. Segala sesuatunya hanya diukur dengan selera dan kesenangan hawa nafsu belaka. Ia menempatkan kehidupan dunia di atas segala-galanya karena mereka menganggap bahwa kenikmatan dunia adalah besar dan abadi. Padahal kenikmatan dunia adalah kecil, nisbi dan fana jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang tak terbatas dan kekal. Allah memberikan peringatan kepada kita, fa amma man tagha,
wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal mereka. Maka hadirin rahimakumullah, selama berpuasa ada proses pengendalian nafsu untuk menaati aturan, mendidik manusia agar tidak rakus, mengendalikan syahwat, menjaga seluruh indera dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk. Karenanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa dan benar-benar menghayati makna dan mengambil pesan daripada ibadah puasa, relatif lebih mampu menahan dan mengendalikan nafsunya serta kehidupannya, insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Banyak pesan daripadanya untuk kita agar kita tetap berpuasa. Tangan kita berpuasa dari mengambil yang bukan hak kita. Jari jemari kita tetap berpuasa dari mengirimkan pesan-pesan yang buruk dan tak bermanfaat. Kalau dulu ada yang namanya kejahatan lisan, afatul lisan, bencana lisan, sekarang adalah kejahatan-kejahatan jari-jari kita. Mulut kita pun tetap berpuasa dari mengunjing dan menceritakan keburukan orang lain. Telinga kita pun berpuasa dari mendengarkan omongan-omongan yang tidak benar. Kaki pun berpuasa dari melangkahkan ke tempat maksiat. Sampai perut pun harus tetap berpuasa walaupun Ramadan telah berlalu, yaitu berpuasa dari makanan dan minuman yang haram. Kita berpuasa dari sifat-sifat yang tercela. Intinya adalah seluruh anggota tubuh kita, baik lahir maupun batin kita, tetap berpuasa dari hal-hal maksiat dan munkarat. Hadirin rahimakumullah, ketinggian derajat manusia menjadi orang yang bertakwa hanya akan diperoleh oleh manusia yang mampu mengendalikan nafsu. Lewat ibadah puasa dan pasca ibadah puasa, kita kendalikan nafsu kita. Allah berikan surprise untuk kita. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 41. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam momen Idul Fitri, selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan pengendalian nafsu kita, juga kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan mempererat persatuan dan persaudaraan yang dilandasi dengan semangat iman dan takwa. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa dendam terhadap sesama manusia. Tidak ada lagi rasa ingin melakukan suatu yang dilarang oleh agama terhadap manusia. Kita ini sering menyimpan kebencian dan dendam yang teramat dalam di dalam lubuk hati kita. Sehingga bila ada orang yang meminta maaf kepada kita, lantas sumpah serapah pun keluar dari mulut kita untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Manusia tidak akan menyimpan dendam dan kebencian seandainya ia tahu betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran
133, 134, bahwa di antara sifat orang yang akan memperoleh ampunan dari Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Bukalah ruang seluas-luasnya di dalam hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Bukalah lebar-lebar hati kita untuk menyayangi terhadap sesama. Semuanya akan menjadi indah saat kita dapat hidup bersama-sama, menikmati indahnya tegur sapa dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita. Cinta dan kasih sayang senantiasa hadir di dalam jiwa-jiwa pemaaf. Memaafkan bukanlah ritual tahunan saja memang, akan tetapi memberikan maaf adalah sesuatu yang harus terjadi setiap saat di dalam kehidupan kita. Mereka yang di dalam dirinya dipenuhi oleh hati yang penuh dengan cinta kasih, welas asih, suka beramal, gemar bersedekah, mudah memaafkan, lemah lembut di dalam sikap dan sifat, santun, terbukti frekuensi magnetiknya berada pada kisaran 400 sampai 500 Hz. Sebaliknya, mereka yang suka membenci, emosional, selalu menyalahkan orang lain, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang yang seperti ini mempunyai frekuensi magnetiknya yang paling rendah. Hal inilah yang menjadi penyebab awal dari timbulnya berbagai penyakit, termasuk berbagai penyakit yang keras dan penyakit yang berat. Karena penyebab penyakit itu lebih 70% diakibatkan oleh hati kita. Demikian yang pernah ditegaskan oleh Profesor Hawkins dari Amerika Serikat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, namun jiwa puasa Ramadan tidak selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Keberhasilan bulan Ramadan sebagai bulan latihan terletak pada perubahan sikap kita pasca bulan Ramadan. Bila pada bulan Ramadan kita dirikan sholat dan qiyamul lail berjamaah, mari hadirin, kita teruskan untuk tetap qiyamul lail, ibadah dan ibadah di malam hari. Masjid kita ini sudah sangat representatif, sudah sangat nyaman, dan kita bangun dengan sodakoh-sodakoh yang kita keluarkan untuk bangun masjid ini. Tinggal takmir, meramaikan dan memakmurkan masjid dengan berbagai ibadah. Bila waktu fajar dan subuh kita sholat berjamaah di masjid. Pasca Ramadan, kebiasaan berjamaah sholat janganlah sampai berhenti. Bila pada bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkannya, bahkan mungkin khatam berkali-kali, mari kebiasaan itu kita teruskan pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan adalah madrasah ruhiyah, lembaga pendidikan rohani kita yang mestinya dapat mendidik diri kita menjadi manusia-manusia baru yang lebih baik dan lebih berkualitas, baik dalam ibadah kepada Allah maupun dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Inilah pesan-pesan daripada puasa bulan Ramadan dan juga pesan daripada Idul Fitri, khususnya kepada sesama manusia. Dengan puasa kita dididik untuk menjadi manusia yang sabar, ikhlas, jujur, tidak rakus, disiplin, peka terhadap nasib sesama, menjaga mulut,
menjaga mata dan telinga dari perbuatan-perbuatan maksiat yang intinya adalah mampu untuk mengendalikan nafsu. Sedangkan inti daripada Idul Fitri adalah kita memperbaiki kepada sesama hubungan itu. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Duribat alaihimud dillah aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Mereka akan ditimpa kebinasaan di mana saja mereka berada, kecuali melakukan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan hati yang khusyuk, khudu dan tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, di hari yang agung ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu yang dapat menghalangi kami dari murka-Mu. Taburkanlah kelembutan-Mu agar kami dapat memperoleh ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati kami agar kami menjadi umat yang bersatu dan bersaudara. Bimbinglah kami untuk menyambungkan persaudaraan kami dengan kebajikan dan ketulusan, untuk berhubungan dengan tetangga, kerabat, dan sahabat kami dengan kebaikan dan pemberian, untuk membersihkan kekayaan kami dari harta yang haram, untuk mendekati orang-orang yang menjauhi kami, untuk menyadarkan orang yang menzalimi kami, untuk berdamai dengan orang yang memusuhi kami. Ya Allah, sekiranya pada setiap saat di bulan Ramadan ada hamba-Mu yang Engkau selamatkan dengan ampunan-Mu, jadikanlah kami termasuk di dalamnya. Hapuskanlah ya Allah dosa-dosa kami bersamaan dengan memudarnya cahaya bulan sabit di akhir bulan ini. Lepaskanlah aib-aib kami seiring dengan berlalunya hari-hari di bulan Ramadan, sehingga saat Ramadan berlalu telah Engkau sucikan kami dari segala kotoran jiwa kami. Ya Allah, sekiranya kami berbelok, luruskanlah kami. Jika kami tergelincir, tegakkanlah kami. Jika musuh-musuh syaitan yang terkutuk mengepung kami, selamatkanlah kami darinya. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan-bulan dan hari-hari yang lain seperti ketaatan kami di bulan Ramadan. Jadikanlah kami dari hamba-hamba-Mu yang solih, yang mewarisi surga Firdaus, kami kekal di dalamnya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.